Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Sara Ramadhani dengan NIM A1A1 020 dengan dosen pengampu Laode Muhammad Yamin SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian saya yang berjudul Pengangguran dan Inflasi. Baik, di sini saya akan membacakan pengertian pengangguran. Yang pertama itu masalah ketenaga kerjaan. Pengangguran adalah masalah utama di negara berkembang seperti Indonesia. Yang kedua adalah angkatan kerja. Seseorang yang ingin bekerja tetap tidak menemukan pekerjaan. Yang ketiga itu definisi BPS. Penduduk tidak bekerja mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru. Yang keempat itu revolusi industri 4.0. Teknologi menggantikan tenaga kerja manusia berpotensi menghilangkan 50 juta pekerjaan di Indonesia. Jenis pengangguran. Yang pertama itu friksi, sementara mencari pekerjaan yang sesuai, lulusan baru atau pindah kota. Yang kedua itu akibat fluktuasi ekonomi, resesi, depresi. Ketiga, tersembunyi, ingin bekerja tetapi tidak terdaftar, paruh waktu ingin penuh. Keempat, klasik, intervensi pasar, upah minimum di atas keseimbangan. Yang kelima, struktur, ketidakcocokan keterampilan dengan pasar kerja, teknologi, globalisasi. Keenam, musiman, terjadi pada waktu tertentu dalam setahun, musim panen, liburan. Ketujuh, jangka panjang, berlangsung lebih dari 1 tahun, kehilangan keterampilan. Yang ke-8 itu teknologi, kemajuan teknologi menggantikan pekerjaan manusia, otomatisasi atau AI. Penyebab utama pengangguran. Yang pertama, ketidakseimbangan. Jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan tidak seimbang. Yang kedua, kemajuan teknologi menggantikan peran manusia, butuh antisipasi. Yang ketiga, kurangnya pendidikan. Tingkat pendidikan rendah, sulit bersaing. Yang keempat, keterampilan kurang pengalaman, sulit dapat pekerjaan. Yang kelima, pangan kerja tidak merata, konsentrasi di kota, sulit dijangkau pedesaan. Baik, saya akan membacakan dampak pengangguran pada ekonomi. Yang pertama, pendapatan menurun, daya beli masyarakat turun. Yang kedua, investasi modal turun, tidak ada tabungan, investasi terhambat. Yang ketiga, penerimaan pemerintah turun, pajak, pendapatan dan transaksi berkurang. Yang keempat, keterampilan menurun, kehilangan pengalaman dan keahlian. Yang kelima, biaya sosial meningkat, stres, kriminalitas, biaya pengobatan. Yang keenam, investasi ragu, investor ragu menanam modal. Pengertian inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan, mencerminkan penurunan daya beli uang. Inflasi moderat bisa jadi indikator pertumbuhan ekonomi sehat, disebabkan oleh permintaan berlebih demand pull atau kenaikan biaya produksi cost plus. Fenomena kompleks interaksi permintaan, penawaran, kebijakan, dan perilaku. Menkyu 2016, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam perekonomian yang mencerminkan penurunan daya beli uang. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, permintaan melebihi kapasitas produksi. Yang kedua, hiperinflasi, kenaikan harga sangat cepat, krisis moneter. Yang ketiga, ringan, naik perlahan 1-5% per tahun, normal. Yang keempat, biaya, kenaikan harga biaya produksi bahan baku upah. Yang kelima, ketidakseimbangan sektor ekonomi, rantai pasok. Yang keenam, inti tidak termasuk harga volatil makanan, energi. Penyebab dan dampak inflasi. Penyebab inflasi, pengeluaran agregat melebihi kemampuan produksi. Yang kedua, tuntunan kenaikan upah bekerja. Yang ketiga, kenaikan harga barang impor. Yang keempat, penambahan jumlah uang beredar, cetak uang baru. Yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi, misal Indonesia pada 1998. Dampak inflasi. Yang positif itu pertama, meningkatkan pendapatan nasional pajak. Yang kedua itu meningkatkan niat menabung masyarakat, inflasi stabil. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi lambat, hiperinflasi. Yang kedua, ketidakpastian pelaku ekonomi. Kebijakan mengatasi pengangguran dan inflasi. Yang pertama yaitu fiskal, pengaturan pengeluaran negara dan pajak, stimulasi permintaan pengangguran,
kurangi pengeluaran inflasi. Yang kedua, moneter. Bank sentral atur jumlah uang dan suku bunga, naikkan suku bunga inflasi, turunkan pengangguran. Yang ketiga, ketenaga kerjaan, pelatihan kerja, pendidikan vokasi, dukungan UMKM, tingkatkan kualitas tenaga kerja. Yang keempat, upah dan harga, pengendalian upah dan harga UMR, cegah inflasi, dorongan upah. Yang kelima, struktural dan investasi, deregulasi, reformasi birokrasi, iklim investasi, perbaiki sistem ekonomi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama itu pengangguran, tenaga kerja tidak terserap, dampak negatif ekonomi. Yang kedua, inflasi, kenaikan harga, daya beli menurun, dampak negatif ekonomi. Yang ketiga, perlu kebijakan untuk stabilitas ekonomi. Saran yang pertama itu kerja sama pemerintah, dunia usaha, masyarakat. Yang kedua, perluas kesempatan kerja, tingkatkan kualitas SDM. Yang ketiga, kebijakan seimbang, kendalikan inflasi tanpa hambat pertumbuhan. Yang keempat, tingkatkan pemantauan ekonomi, dorong inovasi dan teknologi. Baik, itu saja saran dan kesimpulan. Baik, sekian itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.